30 menit ke depan, gue bakal nge-spill ke lo 13 pelajaran komunikasi yang cukup lo pelajarin aja, itu bakal ngubah drastis kehidupan komunikasi. Oke, yang pertama, gue tulis buku gue by the way. Itu adalah menjadi tertarik, membuat lo menarik. Ini semua pelajaran yang gue pelajarin dari dulu banget pas zaman-zaman gue SMA, bahkan pas gue udah mulai masuk dalam dunia komunikasi. Dimana dulu gue sempat ada masalah dalam kehidupan komunikasi gue. Gue itu tipe-tipe anak yang kayaknya nggak bisa berbaur sama orang-orang. Gue sering ngerasa gugup. Gue sering ngerasa kalau gue ngobrol sama teman-teman gue berempat nih, gue tuh kayak nggak bisa aja masuk ke dalam percakapannya. Jadinya gue kayak diem aja gitu loh. So waktu itu akhirnya gue mikir kayak gimana caranya gue bisa ngubah skill komunikasi gue. Karena ini fatal banget kalau gue mau masuk dunia kerja, nanti gimana seandainya gue nggak bisa berbaur sama teman-teman kerja gue, atau mungkin gue mau ngebangun bisnis, kayak bahkan pasangan aja gue waktu itu nggak ada gitu. Jadi gue mikir kayak gimana caranya gue bisa ngubah drastis skill komunikasi gue, bahkan bikin orang jadi nggak sabar pengen ketemu sama gue lagi. Dan pas gue pelajarin dalam ilmu komunikasi waktu itu, gue ingat banget, gue baca buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Dan gue nemuin satu data ini, yaitu adalah menjadi tertarik, bikin lo menjadi menarik. Ini berarti, Bang, definisikan menjadi tertarik kepada orang lain. Menjadi tertarik kepada orang lain itu berarti lo satu, mendengarkan mereka lebih banyak daripada lo berbicara. Yang kedua, menjadi tertarik kepada kehidupan mereka, kayak apa yang mereka rasakan, apa yang mereka bicarakan. Yang ketiga, yaitu adalah lo itu bisa mensupport mereka, kayak lo bisa menawarkan mereka bantuan, apapun yang lo butuhin, kasih tahu gue aja, kalau gue bisa bantu lo, gue bakal bantu lo. So, basically yang pertama ini adalah lo tuh menjadi orang yang memang supportive aja ke orang lain. Berarti sama gue, ketika lo mendengarkan secara sama, lo menjadi orang yang positif, membantu mereka, supportive kepada mereka, mendengarkan mereka, memahami perasaan mereka, lo bakal punya lebih banyak teman dalam 3 bulan ke depan daripada 3 tahun ke belakang. Pertanyaan yang kedua, yaitu adalah jika lo pengen bikin siapapun benar-benar betah ngobrol sama lo, well, lo harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan ini pelajaran yang benar-benar ngubah kehidupan gue banget. Sampai detik ini pun, kalau gue ketemu sama klien, partner influencer gue lah buat kerja sama, atau mungkin kalau gue diundang sama brand, gue harus sosialisasi sama influencer-influencer lain, atau mungkin sama bisnis juga, entrepreneur. Intinya, kemanapun gue pergi, trik ini selalu 100% works banget, bekerja banget, bikin siapapun betah ngobrol sama gue. Itu adalah gue mendengarkan secara seksama. Mendengarkan secara seksama itu maksudnya gimana sih? Kayak satu, lo bayangin seolah-olah cuma ada orang tersebut di ruangan tersebut bersama lo. Yang kedua, lo benar-benar ngeliatin ke dia, apapun yang terjadi, mau ada barang pecah, kayak mau ada apa, kayak lo nggak peduli, lo fokus aja ke dia. Cuman ada dia di ruangan tersebut. Yang ketiga, ketika dia ngomong, lo ngangguk. Oh, oke. Oh, iya. Yang keempat adalah lo pakai confirmation sound, kayak misalnya kayak oh. Yang kelima adalah lo lebih banyak nanya, kayak misalkan gue kenal nama orang nih, dan dia bilang kayak, oh dia bergerak di bidang komunikasi organisasi. Dan daripada gue kayak, oh gue juga sama di komunikasi interpersonal, gue nggak kayak gitu, gue malah, oh I see, interesting banget tuh. Lo selama di komunikasi organisasi, lo lebih biasanya online di platform apa bro? Oh di Instagram. Lo belum ada ini rencana planning mau pindah ke YouTube. Oh, oke, lo lebih prefer short form ya. Tapi overall sama ini oke bro untuk growth ya. Nah itu gue lebih peduli terhadap apa yang dia bicarakan daripada yang gue bicarakan. Again, kalau lo mendengarkan secara seksama, sungguh-sungguh, pengen memahami dia, ngelakuin 5 hal yang tadi gue sebutin, lo bakal bikin siapapun jadi betah ngobrol sama lo. Pelajaran yang ketiga, itu adalah senyum mengubah segalanya. Ini bakal menjadi salah satu materi utama dalam platform EduTech gue di Stanley Academy, Our Communication. Senyum bakal bikin orang yang awalnya benci sama lo, itu jadi suka sama lo, dan orang yang awalnya suka sama lo, jadi cinta sama lo. Itu kekuatan dari senyum. Kayak sesimpel, misalkan lo lagi pergi, dan lo pengen nanya ke orang kayak, Bang, ini tuh di mana sih? Atau, Bang, numpang tanya dong, toilet tuh di mana sih? Oke. Lo tambahin sedikit aja senyuman, kayak, Bang, sorry numpang tanya, toilet gimana sih? Pas lo masuk misalkan ke ruangan HRD, lo mau interview kerja, yang awal lo kayak, lo ubah jadi kayak, pagi bu. Senyum itu bakal bikin lo menebarkan energi positif. Dan gue bakal jelasin sedikit dari science communication. Jadi, karisma yang bener banget, yang lo pikirin kayak, oh gue harus pasang susuk lah, mandi bunga, segala macam. Salah satu hal yang bikin orang karismatik. Jadi karisma adalah orang ini punya karakter A, B, C, D, E, F, G. Oke, jadi dapat poinnya ya. Karakter ini salah satunya adalah senyum. Jadi orang yang berkarisma, spesifiknya dengan tipe karisma kehangatan, itu salah satu karakternya adalah dia tersenyum, dia murah senyum. Ketika lo murah senyum, lo bakal bikin orang yang ngeliat lo juga jadi lebih nyaman, terbuka sama lo, mereka merasa lo orang yang bisa dipercaya,
lo orang yang kredibel, orang yang lebih kompeten, karena ini namanya efek halo psikologi. Jadi orang tersebut bakal cenderung lebih percaya dengan apa yang lo bicarakan, lebih open terhadap lo, lebih cocok nih, klop sama lo, baik itu untuk pasangan, kerjaan, bisnis, dan segala macamnya. Intinya biasakan lo untuk senyum. By the way, tadi gue sempat mention kayak karisma, dan juga ada kayak halo efek psikologi, dan segala macamnya, hal-hal yang cukup rumit lah dalam ilmu komunikasi. Gue gak bakal bahas dalam video kali ini, so kalau lo pengen deep dive lebih ke arah fundamental komunikasi, lo bisa cek juga aja di 3 Hour Communication, apart from EduTech Stanley Academy gue, yang udah ngebantu 1.000 orang lebih. Oke, pelajaran yang keempat, yaitu adalah jika lo ngomong lebih pelan, omongan lo bakal lebih jelas. Yes, betul. Dulu pas gue masih SMA, gue tuh punya kebiasaan ngomongnya tuh sering gugup. Ketika lo gugup, ngomong lo makin lebih cepet. Kayak gue nggak tahu kenapa. Itu benar-benar mengganggu banget, karena setiap kali gue public speaking, gue harus perform depan klien, somehow someway perasaan gugup ini tuh bikin gue jadinya kayak ngomong lebih cepet, tapi gue ngerasa ya orang paham aja yang gue bicarain. Padahal ternyata pas orang itu dengerin gue, pas gue sempet tanya kayak, lo paham gak yang gue omongin? Kayak orang, gimana bro, tadi gue gak paham bagian sini. Dan magicnya adalah pas gue pelajarin tentang cara efektif speaking atau berbicara efektif, gue menemukan, oke, setiap kali gue ngomong, gue bakal bilang ke diri gue sendiri, bro, ingat, lo harus ngomong lebih pelan. Ingat ya, Son, ngomong lebih pelan. Ketika gue ngomong lebih pelan, orang tuh bakal lebih mudah memahami apa yang gue bicarakan. Karena anggap gini, otak manusia itu kayak bayi yang lo suapin. Ketika lo suapinnya pelan, nunggu abis dulu masukin lagi, itu bayinya bakal enak makannya. Tapi kalau lo langsung masukin semua aja, langsung masuk gitu kan, malah jadinya kesedek, dan akhirnya dia malah jadinya nggak makan sedikit pun nasi yang lo kasih. So, jadi things is, poinnya adalah lo harus memberikan kata-kata yang cukup buat otak manusia, yang pada dasarnya nih, agar otak manusia itu bisa ngeproses apa yang lo bicarakan secara efektif. Bang, seefektif itu seberapa banyak sih? 3-5 kata per kalimat. Contoh misalnya kayak, halo semuanya, 2 kata, nama gue Jason, 3 kata, pada video hari ini, 4, gue bakal menjelaskan mengenai stoikisme. Nah, jadi lo jangan kayak, halo semuanya, nama gue Jason, pada video hari ini gue bakal stop ngomong cepat, ngomong lebih pelan, 3-5 kata per kalimat. Ini bakal bikin orang lebih mudah memahami apa yang lo bicarakan. Pelajaran berikutnya, itu adalah komunikasi itu butuh latihan. Yes, kayak banyak orang yang sering nanya gue kayak, bang, gimana caranya gue pengen jago berkomunikasi dalam 30 hari? Oke, kalau lo pengen jago komunikasi dalam 30 hari ke depan, lo harus menganggap komunikasi ini sebagai sebuah skill yang sama persis kayak lo main bola, lo main basket, lo latihan tinju, boxing, apa semua segala macam. Intinya, lo harus anggap komunikasi itu skill yang sama kayak skill-skill lain. Ini berarti, kalau misalkan lo jago main bola, awalnya lo pernah payah dong main bola. Nah, karena lo sering latihan bareng temen lo, bareng orang gak dikenal, ikut kompetisi segala macam, akhirnya lo jago main bola. Oke, jadi ada 2 titik nih ya. Payah main bola, jago main bola. Payah boxing, jago boxing. Payah Muay Thai, jago Muay Thai. Payah piano, jago main piano. Payah komunikasi, jago komunikasi. So, berarti apa bang? Berarti lo perlu latihan komunikasi, bukan cuma latihan doang, ada 2 hal. Ini yang gue saranin. 1, pelajarin teori tentang komunikasi. Lo perlu pelajarin teori komunikasi. Oke, cara berbicara yang efektif, cara mendengarkan yang active listening, cara juga menerapkan karisma misalkan, atau cara ngelakuin public speaking. Semua ini ada teorinya, ada langkah-langkah praktis yang lebih efektif agar lo bisa berkomunikasi dengan lebih efektif. Oke, jadi ada panduannya. Abis lo pahami nih panduan guide-nya, lo praktekin ke dalam kehidupan lo dengan cara misalkan tiap hari nih lo latihan ke 10 orang, ngomong ke 10 orang, mendengarkan ke 10 orang. Berarti dalam sebulan lo ngomong ke kurang lebih 300 orang. Percaya sama gue, ketika lo pelajarin teori, praktekin ke ratusan orang dalam 1 bulan, dan lo amati perubahan skill komunikasi lo, gue jamin kehidupan komunikasi lo itu bakal berubah drastis banget untuk skill komunikasi lo. Jadi, anggap ini sebagai sebuah skill yang bisa diasah dan bukan bawaan dari lahir. Pelajaran berikutnya adalah baca buku, bikin lo bisa nyambung ngobrol dengan siapapun. Ini pelajaran juga yang gue dapetin belum lama ini. Jadi,
sekitar setahun lalu gue sempat duduk di sebuah meja, gue masih ingat banget mejanya itu di bawah pohon gitu. Kalau misalnya lagi di cafe deh waktu itu gue. Dan di buku tersebut gue nulisin, jadi gue punya kebiasaan journaling, kayak gue ngasah apa yang gue ketahuin. Gue tulis aja lah intinya teori-teori liar yang gue punya tentang komunikasi. Kemudian nanti gue pikirin supporting argumennya, gue cari riset juga di internet. Intinya gue membuat sebuah hipotesis dari data-data yang ada. Dan waktu itu gue nemuin bahwa sebuah analogi yang cukup keren, yaitu adalah otak lo pada dasarnya, kalau lo pengen bisa nyambung ngobrol dengan siapapun, otak lo harus tahu topik yang orang tersebut ketahui. Dan ini kayak cukup simpel gitu. Yang kayak gue tahu bola, lo tahu bola, kita bisa ngomong tentang bola. Gue tahu boxing, lo nggak tahu tentang boxing, ya kita nggak bisa ngomongin tentang boxing. Lo tahu tentang Jason Stanley, tapi gue nggak tahu, ya kita nggak bisa ngobrol. Intinya topik itu adalah lo dan gue harus nyambung. Kita harus sama-sama tahu nih tentang topiknya. Karena kalau enggak, salah satu pihak bakal kayaknya, ini apaan sih topiknya? Nah, oleh karena itu, kita nggak bisa maksain dong ke orang. Kita nggak bisa mikir kayak, oh orang harus tahu apa yang gue ketahuin. No, lo nggak bisa. Tapi yang bisa lo lakuin adalah, lo bisa menyamakan tingkat pengetahuan lo bahkan lebih daripada orang tersebut. Ini berarti semakin banyak hal yang lo ketahuin, semakin banyak topik yang lo ketahuin juga. Sehingga ketika lo ketemu misalkan sama 10 orang berbeda, 10 orang berbeda ini misalnya topik dia tuh lebih ke sport, orang yang kedua lebih ke let's say entertainment, yang ketiga lebih ke bisnis, yang keempat lebih ke filsafat. Lo ketahui nih semua major bidang-bidang ini, lo bisa ngobrol dengan setiap orang ini. Jadi kalau lo pelajarin di 3 Hour Communication, ada sebuah bab yang menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang itu punya topik kesukaan masing-masing. Yang mana kalau lo ngomongin topik ini sama seseorang tersebut, lo bisa ngobrol berjam-jam. Tapi untuk lo bisa ngobrol berjam-jam dalam topik tersebut, lo juga harus tahu dong tentang topik tersebut. Nah, the best possible way atau cara terbaik untuk lo bisa tahu banyak banget topik itu adalah dengan baca buku. Makanya gue bilang, kalau lo pengen jaga komunikasi, lo harus baca buku. Baca buku memperluas pengetahuan lo sehingga bikin lo tahu lebih banyak hal dan bikin lo bisa ngobrol lebih banyak hal dengan siapapun. Pelajaran berikutnya yaitu adalah kosakata itu prioritas. Yes, kosakata itu prioritas. Kayak lo bayangin kosakata itu kayak sebuah cat lukisan. Semakin banyak warna yang lo milikin, maka semakin detail lukisan yang bisa lo ciptakan. Sama dengan kata-kata. Jadi ketika lo pengen menggambarkan atau melukiskan apa yang ada dalam pikiran lo kepada seseorang dalam pikiran dia, lo perlu kata-kata. Oke, jadi kata-kata lo gunakan untuk ngecat nih. Ya. Nah, semakin banyak kata-kata, semakin detail lukisan yang bisa lo ciptakan. Atau apa yang pengen lo sampaikan bisa disampaikan dengan lebih mudah, tanpa belibet, tanpa ada gugup, tanpa ngeblank. Jadi proses omongan lo bakal bisa lebih efektif. Bang, kata-kata ini dari mana gue bisa dapetinnya? Gampang. Again, satu paket dengan lesson sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Itu adalah baca buku. Ketika lo baca buku, lo bakal mendapatkan banyak banget kosakata baru yang dimana kosakata ini, kalau lo nggak tahu artinya, silakan lo tulis di buku. Biasanya gue kayak ambil kertas, tulis kosakatanya itu apa, gue cari di Google, ini artinya apa, cara penggunaan kosakata itu gimana. Misalkan kayak disonansi kognitif, gue nggak tahu itu apa, jadi gue cari Google. Oh, disonansi kognitif adalah ketika orang itu ngerasa dia itu sebenarnya dia tahu ya salah, tapi dia nggak mau mengakui, jadi dia membela diri dia. So, basically adalah orang, misalkan ketahuan nyolong, dia tahu dia nyolong, tapi dia menolak dia itu nggak nyolong, tapi dia merasa bersalah. Oh, jadi kayak gitu kurang lebih. Jadi, gue mencari kosakata, artinya itu apa, penggunaan itu gimana. Kosakata ini penting banget untuk lo bisa pahami, dan lo perlu kosakata lo agar omongan lo lebih efektif. Yang berikutnya, yaitu adalah diam pun kita berkomunikasi. Yes, banyak orang yang mikir kayak, oh bang, berkomunikasi itu hanya lo berbicara sama orang. Oh enggak, kayak lo diem, lo duduk, gaya duduk lo pun misalnya kayak gini, atau yang kayak gini, itu komunikasi. Oke, jadi lo mengkomunikasikan diri lo. Ini namanya komunikasi non-verbal, by the way. So, makanya key point dari sini adalah ketika lo pergi kemanapun, hal yang pasti selalu gue bilang ke semua orang adalah pastikan lo tegap ketika lo jalan. Itu pertama. Yang kedua, pastikan lo ngelakuin eye contact ketika lo berbicara. Dan yang ketiga adalah ketika lo duduk diam, oke, dan lo mulai ngobrol, oke, jadi ini udah mulai masuk ngobrol ya, setelah lo diam, adalah pastikan lo itu bisa ngomong dengan intonasi suara yang jelas. Yes, jangan kayak, oh iya, oh gitu. Nggak, orang tuh bakal ngejudge dari cara lo ngomong juga. Ya ini secara non-verbal by the way. Oke, jadi pertama, postur tubuh lo ketika lo jalan, pastikan tegap. Yang kedua, ngelakuin eye contact ketika lo ngobrol. Ini penting. Jadi, yang ketiga adalah lo ngelakuin gerakan tangan. Dan yang ketiga adalah lo memperhatikan intonasi suara lo. Pertanyaan berikutnya, itu adalah jangan pakai kata-kata mengisi.
Yes, kata-kata pengisi kayak misalkan itu bakal bikin omongan lo lebih gak jelas. Bayangin gue ngomong kayak gini, halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini coba lo ubah jadi kayak, halo semuanya, nama gue Jason. Pada video hari ini, nah ketika lo membiasakan ngomong tanpa kata pengisi, pesan yang lo sampaikan itu bakal jauh lebih jelas, bahkan 2 kali lipat lebih jelas. Bang, gimana cara gue bisa membiasakan ngomong tanpa kata pengisi? Mudah, dalam 30 hari ke depan, lo bisa ambil handphone, direkam lo ngomong apapun, topik apapun, ngejelasin, dan kalau lo sama kata-kata pengisi, ulang lagi omongan lo. Jadi kayak, kalau semuanya, oke, matiin, rekam ulang. Sampai 30 hari ke depan, bikin itu jadi sebuah kebiasaan. Yang berikut adalah, salurin emosi melalui omongan lo. Dulu pas gue baru aja ngelakuin mulai public speaking di sekolah gue ngeliat ada banyak orang yang ngomong itu kayak lemas banget belum makan semingguan. Halo semuanya, nama gue Jason. Nah coba lo ubah sedikit, lo masukin energi lo sedikit. Kayak misalkan, misalkan gue pengen kedengaran yakin. Gitu. Halo semuanya, itu kan yakin. Misalkan, atau gue pengen kelihatan kayak sedih. Halo semuanya. Iya, jadi video hari ini, nah itu namanya membawa emosi. Bang, kenapa ini penting? Ketika lo ngomong sambil ngebawa emosi, pendengar lo juga bakal merasakan emosi lo. Nah, ini bakal bikin siapapun yang mendengarkan omongan lo lebih bisa tertarik nih mendengarkan omongan lo. Alhasil mereka bakal lebih gak ngantuk memerhatikan omongan lo, dan mereka bakal lebih mudah paham apa yang lo bicarakan juga. Jadi penting banget untuk menggunakan emosi dalam omongan lo. Yang berikut adalah pengen pede, inget tangan, mata, postur. Yes, ini body language yang paling sering banget gue inget selalu kemanapun gue pergi. Kalau lo pengen kelihatan lebih pede, bahkan 10 kali lipat lebih pede, ketika lo ngomong, pastikan satu, lo pakai gerakan tangan. Ketika lo menjelaskan. Yang kedua adalah lo ngeliat mata orang. Jadi, lo sama gue ini sekarang kita sedang ngeliat mata. Yang ketiga adalah postur badan. Postur badan berarti lo harus tegap duduknya. Atau setidaknya lo bisa lebih nyantai lah duduk nih. Lebih relax lah. Karena ketika lo ngomongnya lebih relax, lebih tegap kayak gini, orang bakal menilai secara non-verbal body language, lo itu kelihatan jauh lebih pede daripada lo ngomong cuma kayak gini dong. Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Beda banget kan kelihatannya. Pelajaran berikutnya adalah keep it simple. Gue pernah, kalau bahkan kayak nggak seorang orang umum gitu loh, akademisi aja atau key opinion leader dalam bidang komunikasi aja terkadang masih nggak paham konsep ini. Ingat, komunikasi adalah ketika lo bisa mengkomunikasikan yang ada dalam pikiran lo dan orang di depan lo bisa paham apa yang lo bicarakan. Dan menggunakan kata-kata yang sifatnya itu akademis atau jarang digunakan, kayak misalkan, let's say, jadi gini, kita coba ubah perspektif kita dulu. Kita tuh dalam sebuah badan lembaga eksekutif yang sebenarnya, kayak maksud gue, kalau gue jadi orang, gue bakal gini, apa-apa, lembaga eksekutif itu maksudnya apa sih? Perspektif itu apa sih maksudnya? Jadi, ingat, biasakan ketika lo menjelaskan sesuatu, gunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Makanya gue pribadi selalu bilang, anak kelas 5 SD, kalau gurunya dapat menjelaskan suatu konsep kepada anak tersebut yang cukup rumit, misalnya tentang kayak teori gravitasi, gue jamin guru tersebut komunikator yang jauh lebih hebat bahkan daripada dosen yang ngajar kelas S2. Karena dia menjelaskan sebuah konsep yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahamin, bahkan anak kelas 5 SD bisa paham apa yang dia bicarakan. Oke, jadi ngajarin anak SD lebih susah daripada ngajarin anak yang mungkin dari S1 atau S2 gitu. Pertanyaan berikutnya adalah join Stanley Academy. Jadi kalau misalnya lo lagi dalam perjalanan kehidupan komunikasi lo, dan yang awalnya mungkin lo sering ngerasa gugup, kagak belibet, anggap aja kayak misalnya dalam sebuah game, gue tuh kayak seorang pesulap yang muncul dari tengah-tengah hutan ke lo, dan gue menawarkan lo untuk bisa upgrade skill komunikasi lo dalam kehidupan lo. Jadi gue bakal menawarkan lo sebuah program penawaran yang dimana kalau lo itu masuk ke asrama training komunikasi gue, lo bakal bisa nguasain skill komunikasi, yaitu adalah dalam 30 hari ke depan lo dapat berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan lo bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih mistik, lebih misterius, kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun bilang iya yang lo minta, bisa jago public speaking, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan
dan masih banyak banget lain ya, yang dimana kita juga udah ngebantu 1000 orang atau player lain ya ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Dan juga dalam 30 hari ini kalau nggak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau lo tertarik pengen join, yuk cek aja linknya di pin komentar bawah. Bye-bye.